Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat hingga detik ini. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Saputra. Saya salah satu mahasantri dari Ma'had Jamiah Al-Fikriyah UIN Raden Fatah Palembang tahun angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tajwid tentang hukum nun sukun dan tanwin. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang hukum nun sukun dan tanwin, kita harus tahu dulu pengertian tajwid. Tajwid menurut bahasa merupakan kadar-kadar yang mendatangkan kebaikan. Menurut istilah, tajwid merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, hukum daripada mempelajari ilmu tajwid, yakni fardu kifayah. Dan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya adalah fardu ain. Namun menguasai keduanya tentu lebih baik dalam segi ilmu dan praktek. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi kepada 4 hukum, ialah hukum izhar, hukum idgham, hukum iqlab, dan hukum ikhfa. Baik, yang pertama ialah hukum izhar. Izhar artinya jelas. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari keenam huruf izhar, maka bacaan tersebut dibaca secara jelas dan tidak berdengung. Adapun huruf izhar ialah hamzah, ha, ain, ha, kha, dan ghin. Baik, selanjutnya contoh daripada hukum izhar. Pertama ialah man amana, man amana. Yang kedua ialah qaumin had, qaumin had. Yang ketiga yan'iqu bima, yan'iqu bima. Yang keempat min hadid, min hadid, min hadid. Wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Selanjutnya yang terakhir afuwan ghafura, afuwan ghafura. Tadi adalah beberapa contoh daripada hukum izhar. Selanjutnya kita lanjut kepada hukum kedua dari nun sukun dan tanwin, yakni hukum idgham, yang berarti memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin kepada huruf setelahnya dan menghilangkan huruf nun sukun. Idgham terbagi menjadi 2 bagian. Idgham bi gunnah yang artinya dengan dengung, yang hurufnya ada 4 huruf, yakni ya, nun, waw, mim. Yang kedua ialah idgham bila gunnah tanpa dengung. Hurufnya ada 2, yakni lam dan ra. Selanjutnya idgham. Contoh idgham bi gunnah, huruf ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya. May yaqulu, may yaqulu. Ketika kasrohtain bertemu dengan huruf nun, yauma idzin na'imah, yauma idzin na'imah, yauma idzin na'imah. Ketika dhammatain bertemu dengan huruf mim, adzabum muqim, adzabum muqim.
ketika nun sukun bertemu dengan huruf waw. Miu wali, miu wali. Nah, perlu diingat, nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf ya atau huruf waw dalam satu kata, maka hukumnya dibaca izhar. Seperti contoh, sin wa nun, qin wa nun, dunya. Contoh kedua dari idgham bila gunnah. Min ladun, min ladun, yauma idzil la khabir, yauma idzil la khabir. Mir rabbihim, mir rabbihim, thamaratir rizq, thamaratir rizq. Bacaannya ialah tanpa dengung. Selanjutnya ialah hukum ketiga, yakni hukum iqlab, yang artinya menggantikan. Pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi mim sukun. Hurufnya hanya satu, yakni huruf ba. Contoh daripada pembacaan hukum iqlab ini ialah ambihum mim ba'di sami'um basir. Mim ba'di ambihum sami'um basir. Hukum keempat ialah hukum ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau samar. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, maka cara membacanya ialah disamarkan. Adapun ke-15 huruf ikhfa sebagai berikut: ta, tha, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ikhfa memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ikhfa a'la atau ikhfa aqrab. Ikhfa-nya lebih lama daripada gunnahnya. Cara pengucapan ketika menyuarakan nun sukun atau tanwin, ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas sesuai posisi makhraj hurufnya. Ta, da, to. Kedua, ikhfa adna. Ikhfa lebih pendek daripada gunnahnya. Cara bacanya cenderung seperti ang jika bertemu dengan salah satu dari 2 huruf, yakni huruf qaf dan kaf. Tingkatan ketiga ialah ikhfa awsat. Ikhfa dan gunnahnya sama sedang. Cara membacanya yakni pada saat mengucapkan nun sukun atau tanwin, ketika bertemu dengan salah satu dari 10 hurufnya, sikap lidah atau bibir dipersiapkan menempati makhraj huruf yang dihadapi. Huruf ikhfa awsat ada 10, yakni tha, jim, dzal, zai, sin, shin, sad, da, za, dan fa. Adapun contoh dari hukum ikhfa ialah muntahun, muntahun, min thamarah, min thamarah, qauman jabbarin, qauman jabbarin, andada, sira'an dhalika, sira'an dhalika, fa'anzalna, fa'anzalna, min sa'atih, min sa'atih, al-munshi'un, al-munshi'un, rihan sarsara, rihan sarsara, musfiratun dhahikah, musfiratun dhahikah, sa'idan tayyiba, sa'idan tayyiba, sa'idan tayyiba, zillan dhalila, zillan dhalila, umyun fahum min qabl, yankuthun, yankuthun.